Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaksanakan K3 dalam kegiatan produksi tanaman. Pengertian keselamatan kerja. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berhubungan erat dengan mesin, peralatan kerja, bahan, dan proses pengolahan, landasan kerja, dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan. Tujuan utama kesehatan kerja. 1. Pencegahan dan pemberantasan penyakit-penyakit dan kecelakaan akibat kerja. 2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan dan gizi tenaga kerja. 3. Perawatan dan efisiensi dan produktivitas tenaga kerja. 4. Pemberantasan kelelahan tenaga kerja dan meningkatkan kegairahan serta kenikmatan kerja. 5. Perlindungan masyarakat luas dari bahaya-bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh produk-produk kesehatan. Tujuan keselamatan kerja. 1. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. 2. Menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja. 3. Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. 4. Sasaran utama keselamatan kerja adalah tempat kerja. Syarat keselamatan kerja. Semua perkakas, mesin, dan bahan kimia berbahaya yang digunakan dalam pertanian atau perkebunan harus: pertama, memenuhi syarat keselamatan dan kesehatan kerja. Kedua, digunakan hanya untuk pekerjaan yang telah dirancang atau dikembangkan. Ketiga, digunakan atau dioperasikan hanya oleh para pekerja yang telah dinilai berkompeten dan atau memegang sertifikat keterampilan yang sesuai. Ruang lingkup K3. Setiap pekerja di tempat kerja, dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga, dalam lingkungan masyarakat, dan pemberian ganti rugi, perawatan, dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan akibat pekerjaan. Alat pelindung diri. Berikut adalah jenis-jenis alat pelindung diri yang harus digunakan dalam bekerja. Masker untuk melindungi paru-paru. Kemudian safety belt, pelindung telinga, helm, kacamata, sarung tangan, pakaian kerja, dan sepatu kerja. Sumber-sumber kecelakaan dalam bekerja. 1. Bahan kimia. 2. Bahan-bahan biologis. 3. Aliran listrik. 4. Ionisasi radiasi. 5. Mekanik. 6. Api. 7. Suara kebisingan. Identifikasi bahan berisiko tinggi dan penanganannya. 1. Bahan bersifat korosif, bersifat menghancurkan dan dapat menyebabkan radang. Penanganan: segera bilas dengan air dan bawa ke dokter secepatnya. 2. Bahan oksidator, berupa material oksidator berbentuk padatan, cairan atau gas. Cara penanganan:
Simpan bahan di tempat dingin, kering, berventilasi, jauhkan dari panas dan sumber api. 3. Bahan bersifat iritan. Dapat menyebabkan iritasi tenggorokan, mata, dan kulit. Penanganan: jika terhirup, bawa ke tempat udara segar. Jika terkena mata, cuci mata dengan air bersih dan segera bawa ke dokter. Jika terkena kulit, cuci dengan air bersih. 4. Bahan mudah terbakar berupa padatan, cairan, atau gas. Penanganan: jaga kebersihan tubuh, simpan di tempat dingin, kering, dan berventilasi. Jauhkan dari panas dan sumber api, serta menutup wadah. 5. Bahan bersifat beracun. Dapat menyebabkan kematian. Penanganan: hindari dari pernapasan. Jika terhirup, pindahkan ke tempat udara segar. Jika kontak langsung dengan mata dan kulit, segera bilas dengan air bersih dan bawa ke dokter. Cara menghindari bahaya pestisida: jauhkan dari makanan, minuman, dan hewan ternak. Gunakan dosis sesuai aturan. Perhatikan tanda-tanda peringatan pada kemasan. Simpan alat-alat pencampur pestisida pada tempat terpisah, jauh dari jangkauan anak-anak. Hindari kontak langsung dengan pestisida. Hindari makan, minum, dan merokok saat menyemprot. Setelah menyemprot, cuci pakaian dan tubuh dengan bersih. Jangan menyemprot berlawanan arah angin. Jika alat semprot tersumbat, jangan ditiup atau dihisap. Gunakan alat pelindung diri saat menyemprot. Aspek-aspek yang harus dilakukan agar praktek bekerja nyaman dan selamat. 1. Manusia harus memiliki skill. 2. Peralatan. 3. Gedung. 4. Peraturan atau tata tertib. 5. Perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja. 6. Administrasi bengkel. 7. Rambu-rambu. Tugas aplikasi konsep. 1. Lakukan pengamatan dan catat hal-hal berkaitan dengan penerapan prosedur K3 di tempat kerja, perusahaan, atau perkebunan. 2. Berdasarkan data yang Anda kumpulkan, berapa jumlah pekerja yang menerapkan prosedur K3 dan yang tidak menerapkan. 3. Kumpulkan keterangan atau alasan tentang pekerja yang tidak menerapkan prosedur keselamatan kerja. Tugas penyelesaian masalah. Seperti Anda lihat di beberapa tempat kerja, para pekerja umumnya enggan menerapkan prosedur K3. Bila Anda sebagai mandor atau supervisor, tindakan apa yang akan Anda lakukan terhadap pekerja tersebut? Berkaitan kasus di atas, saran-saran apa yang Anda usulkan ke pimpinan perusahaan? Silakan jawab tugas yang ada. Catat materi di dalam buku tulis. Kemudian, jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Demikianlah pertemuan kali ini. Selamat bertemu lagi pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.